Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dimohon para jamaah untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong demi kesempurnaan salat berjamaah. Hari ini Jumat tanggal 10 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2022 Masehi. Insya Allah khotib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Lalu Ahyarudin. Demikian kami sampaikan, atas perhatian jamaah kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Lalu Ahyarudin kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kaum muslimin dari bahaya lisan-lisan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang maha pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati dan tidak membalas jika ada orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan ucapan-ucapan hinaan, tidak dibalas sedikit pun. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan ucapan-ucapan yang mengandung hinaan dan ejekan, qalu salama, mereka mengatakan salam, tidak dibalas. Itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka disifati oleh Allah Azza wa Jalla orang yang rendah hati. Dan jika ada orang bodoh melemparkan ucapan-ucapan kejelekan bagi dia, mengolok-olok dia, dia tidak satupun ucapan orang-orang bodoh tersebut dibalasnya, karena bagi dia diamnya adalah keselamatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka, yaitu hamba-hamba Allah, sami'ul lagwa, mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak memiliki faedah, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak memiliki makna, sehingga tidak digubris, a'radu an, mereka berpaling, berupaya untuk menghindari ucapan-ucapan tersebut, seakan-akan ucapan tersebut bagi dia tidak pernah terlontar, meskipun itu tertuju kepada pribadi dia, mencela dia. Dia hanya mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami balasan dari perbuatan kami dan bagi kamu balasan daripada perbuatanmu. Salamun alaikum, selamatlah kamu. La nabtaghil jahilin, kami tidak mau bergaul bersama orang-orang yang bodoh. Jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, betapa sering kita menanggapi ucapan-ucapan bahkan yang tidak berkaitan tentang diri kita.
Seakan-akan kita adalah orang yang pintar. Ketika orang berbicara agama, kita ikut, padahal kita tidak punya kapasitas ilmu. Orang yang menjadi ibadur rahman adalah orang yang tidak melayani orang-orang bodoh yang berbicara tentang dia. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Jalla wa ala memperingatkan kita dari bahaya terlalu bermudah-mudahan di dalam mengucapkan ucapan-ucapan yang barangkali tidak memiliki faedah ketika kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu ucapan melainkan ladaihi raqibun atid. Ucapan tersebut memiliki malaikat yang akan mencatatnya. Jika baik, Allah akan tugaskan malaikat yang mencatat kebaikannya. Jika buruk, Allah catatkan malaikat yang khusus mencatat keburukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini zajar dari Allah, peringatan dari Allah agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam melepaskan kata-kata kita. Terkadang kita melihat sebagian orang melecehkan ahli ilmu, menggibah para ulama, memprovokasi umat agar membenci ulama. Tidak takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah bukan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah peringatan, dan ini sebagai motivasi bagi kita untuk berfikir apakah kita berbicara atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jika memang kita yakin ucapan itu adalah ucapan baik, ucapkan, dan itu insyaallah akan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika kita yakin ucapan itu adalah keburukan dan akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain, tahanlah lisan kita, dan itu bisa menjadi tambahan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan bagi orang yang mampu menjaga lisannya, bagi orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku dia bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya, atmanu lahul jannah, aku yang akan menjamin surga bagi dia. Abu Hurairah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, faqala al-fam wal faraj. Rasulullah ditanya tentang perkara yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka. Beliau mengatakan al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Maka seorang muslim dia harus berfikir dengan apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia mengeluarkan ucapan yang akan membuat dia meminta maaf di kemudian hari, yang akan menimbulkan penyesalan bagi dia di kemudian hari. Oleh karenanya jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dengan lisan kita. Lisan adalah ibarat senjata yang memiliki dua mata yang sangat tajam. Bisa jadi ia akan membunuh kita, dan bisa jadi ia akan membunuh orang yang merupakan lawan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang paling ditakutkan Rasulullah atas beliau? Beliau katakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling Anda khawatirkan atas diriku, yang keburukannya akan saya dapatkan? Rasul, kata Sufyan bin Abdullah, beliau fa akhadha bilisani nafsihi. Rasulullah mengambil dan memegang lidah beliau dengan mengatakan, kuffa alaika hadha, tahanlah lisanmu wahai Sufyan bin Abdullah. Yang beliau khawatirkan adalah lisannya Sufyan bin Abdullah yang tidak dia kontrol dengan baik, yang dia tidak jaga dengan baik. Sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu warḍah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas beliau adalah lisan. Beliau hidup di zaman wahyu, di zaman kenabian. Beliau dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih diminta oleh Rasulullah untuk menjaga lisannya. Kita yang jauh ribuan tahun dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak faham kita syariat agama kita, tidak pernah kita menuntut ilmu, namun lisan kita biarkan bebas mengucapkan kata-kata yang kita tidak tahu apakah ucapan itu akan menjadi penyebab tergelincirnya kita ke dalam neraka Allah, yang mana Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Riwayat Bukhari Muslim. Sungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan ucapan ma yatabayyanu fiha, dia tidak berfikir dengan ucapan yang dia lontarkan, dia tidak cross check terlebih dahulu dari berita-berita yang dia terima. Yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Itu yang akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh antara timur dan barat. Tergelincirnya seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala akibat lisannya. Di mana Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah Allah akan menyiksa kita dengan sebab apa yang kita ucapkan? Rasul mengatakan, thaqilatka ummuk, celaka engkau wahai Mu'adz, celaka engkau. Artinya, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya lisan itu berbahaya? Wahal yakubbun nasu ala manakhirihim, wahal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seseorang dilemparkan ke dalam neraka, dia tersungkur dengan wajah dan hidungnya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu penyebab terbesarnya adalah akibat daripada lisan dia yang tidak kontrol. Lisan yang tidak dikontrol, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Seorang suami jangan dia melaknat istrinya. Seorang bapak, seorang ibu jangan mendoakan yang jelek untuk anaknya. Keluarkan dari lisan kita yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Kemudian setelah kita mengetahui bahaya daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang akan berbahaya bagi kita, keselamatan dunia akhirat kita, dan kita ketahui bagaimana keutamaan menjaga lisan, Rasul menjamin bagi kita surga, akankah kita membiarkan lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, mengolok-olok orang, bahkan di antara mereka menjadikan agama Allah sebagai bahan untuk diperolok-olokkan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda, innar rajula
la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Sungguhnya seorang hamba yang dia mengucapkan ucapan baik dia ucapkan, dia tidak pernah menyangka ucapan baik tersebut memberikan dampak yang baik terhadap kaum muslimin, menjadi motivasi bagi orang-orang yang lemah semangatnya ibadah, bangkit semangatnya ibadah. Dia tidak pernah menyangka manfaat itu akan dirasakan oleh generasi ke generasi. Maka Allah akan tuliskan bagi dia keridhaannya, pahala dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat kelak. Betapa kita melihat ucapan para ulama yang mereka tulis atau yang ditulis oleh murid-murid mereka, yang itu menjadi motivasi kita untuk gemar beribadah, gemar bersedekah, menuntut ilmu dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bagaimana ribuan tahun ucapan mereka itu masih menjadi motivasi bagi kita yang datang di belakangan hari ini. Allah tulis pahalanya sampai hari kiamat. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia tidak pernah menyangka bahwasanya satu potong atau satu kata yang dia ucapkan itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Lihat mereka yang mendukung ya perbuatan-perbuatan kaum Lut dan mendukung kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang itu menjadikan anak-anak muda condong kepada perbuatan tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwasanya ribuan tahun yang akan datang barangkali ucapannya itu akan menjadi motivasi orang untuk melakukan kemaksiatan. Yaktubu lahu biha min sakhatih, atau yaktubu lahu biha sakhatahu. Allah yang akan menuliskan bagi orang tersebut pahala keburukan ila yaumi yalqah, sampai dia bertemu dengan Allah, disidang dan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang pernah mengatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, jagalah lidahmu wahai manusia, jagalah lidahmu wahai manusia. La yaldaghannak innahu thu'ban, jangan sampai engkau digigit, dipatuk oleh lisanmu sendiri. Innahu thu'ban, sesungguhnya lisanmu itu ibarat seekor ular. Lisan jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, ibarat seekor ular. La yaldaghannaka innahu thu'ban, jaga lisanmu, jangan sampai engkau digigit, dipatok, karena sesungguhnya ia adalah ular. Wa kam fil maqabir min qatili lisanihi, betapa banyak orang yang sudah jasad-jasad mereka ada di dalam kuburan-kuburan mereka, min qatili lisanihi, itu disebabkan karena terbunuh oleh lisan-lisan mereka. Ada orang menantang orang lain kelahi, tersulutlah emosi orang yang dia tantang tersebut, terjadilah pertumpahan darah. Betapa banyak orang yang tidak bisa mengontrol lisannya, menjadikan sebab dia atau orang lain terbunuh. Wa kam fil maqabiri min qatli lisanih, betapa banyak orang yang terkubur di dalam kuburan mereka itu korban daripada lisan-lisan mereka. Kanat takhafuhu syuja'an, bahkan orang-orang kuat sekalipun tidak berani menghadapi orang yang
biasa memutarbalikkan fakta, membuat adu domba, menanamkan kebencian antara muslim dengan muslim yang lainnya, menanamkan kebencian antara guru dengan muridnya. Banyak. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua anggota tubuh kita. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sibuk mengomentari apa yang tidak penting bagi kita, yang akan menghabiskan energi kita, membuang waktu-waktu kita dalam hal yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa menjaga lisannya, senantiasa berfikir sebelum mengucapkan apa yang kita ucapkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. تبارك اسمك وتعالى جدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام لا إله إلا الله